Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Desa Giri Waringin. Nah, berbicara tentang sejarah Desa Giri Waringin, di sini saya sudah bersama Bapak Kepala Desa Giri Waringin, Kecamatan Maniger, Kabupaten Kuningan. Nah, selamat sore Pak. Sore. Bagaimana kabarnya Pak? Baik? Alhamdulillah. Baik ya. Nah Pak, berbicara tentang sejarah Desa Giri Waringin, katanya Desa Giri Waringin itu merupakan desa pemekaran ya Pak ya? Iya. Belum terlalu lama juga ya? Belum terlalu lama. Pemekaran tahun 83. 83. Iya. Nah, bisa dijelaskan nggak Pak, untuk sampai sekarang itu Desa Giri Waringin itu udah berapa periode kepala desa? Ya, Kemudian perjuangannya gimana gitu? ya berdirinya Desa Giri Waringin memang diawali awalnya silsilah desa. Sebelum menjadi desa di sini Giri Waringin berarti disebut Kampung Cimuncang. Cimuncang. Cuman setelah diajukan menjadi desa, pemekaran dari Desa Cipakem berubah namanya, yang tadinya Cimuncang menjadi Giri Waringin. Giri berarti gunung, waringin pohon beringin. Berarti kalau mungkin ditafsirkan ke dalam bahasa, berarti gunung yang ada pohon beringinnya. Ya, Desa Giri Waringin berdiri tahun 1983. Berarti udah 4 kepala desa sampai sekarang. Berarti Bapak yang keempat? Yang keempat. Yang pertama berarti selama waktu itu 8 tahun. Kepala desa yang pertama bernama Pak Haji Sujang, kedua Abah Ku Sarjono, ketiga Pak Ku Banding, dan sekarang saya yang keempat. Ya, dalam kurun waktu dari tahun 83 ke sekarang berarti baru berapa tahun itu desa perkembangannya dari semenjak pemekaran sampai sekarang menjadi desa. Ya, kalau menurut IDM sekarang masuknya ke IDM berkembang, ke desa berkembang. Ya Pak, di setiap desa itu selalu ada sejarah ataupun histori dan karhun Pak. Ya. Ya. Nah, untuk Desa Giri Waringin sendiri Pak, itu untuk sejarah zaman dulunya ada nggak sih Pak? Sejarah zaman dulu waktu zaman sebelum jadi desa memang waktu tahun 1945-an lah, waktu zamannya DI memang dulu di sini itu termasuk yang tempatnya persembunyian nanti DI tapi di gunung. Base campnya. Memang waktu itu ya sejarah Desa Giri Waringin dengan Desa Cipakem karena nyatu. Mungkin masyarakatnya pun kalau seandainya di kala siang hari beraktivitas dan di malam hari disebut ngungsi. Ngungsi itu ke parit, ke tempat-tempat selokan kecil sampai bikin lubang gitu. Yang setelah menjadi DITI bubar itu ditangkap oleh pemerintah. Akhirnya ya Desa Giri Waringin minta pemekaran dari Cipakem gitu. Karena mungkin udah merasa pengen mandiri gitu, menjadi desa. Ya, menurut sejarah Desa Giri Waringin memang digagas ataupun pendiri pertama adanya di sini Desa Giri Waringin itu waktu masih Kampung Cimuncang, yaitu Eyang Mbah Buyut Sakti awalnya. Turun temurun memang ya di sini situs ada beberapa situs makam-makam sejarah, mungkin sejarah karhun-karhun yang udah meninggal gitu. Jadi ada beberapa makam-makam di lingkungan di Desa Giri Waringin itu banyak gitu. Cuman baru diketahui sekarang. Ada berapa Pak? Ya kalau makam-makam karhun mah mungkin nggak bisa dibilang 1-2 karena banyak lah gitu. Yang sekarang udah ditemui. Udah ditemui berarti yang di dusun 3 sama di sini di dusun 1. Itu yang di sini tadi makam Mbah Buyut Sakti, makam Eyang Waringin,
makam Eyang Malaysa Jaya, dan makam yang Dusun Tiga itu makam Eyang Wargantaka ataupun Mbah Buyut Eyang Wargantaka. Ya. Oh iya Pak, itu untuk nama desa Giri Waringin itu historinya gimana sih Pak? Ya, Katanya kan Giri itu pohon, Giri itu gunung. Gunung kan, Waringin Pohon beringin. Nah, sampai bisa dinamai Giri Waringin itu sejarahnya gimana Pak? Yang dari turun-temurun. Ya, menurut turun-temurun sejarah bahwa Giri Waringin itu karena dulunya di sini kan termasuk perbukitan. Perbukitan karena masih hijau zaman dulu. Jadi desa kampung yang dikelilingi oleh gunung. Terus ada pohon beringin. Jadi dulu di sini memang subur. Waktu sebelumnya ya sekarang perhutani dibebaskan gitu. Dulu kan masih termasuk rindang. Air walaupun 9 bulan kemarau juga tidak pernah surut untuk kebutuhan air. Nah sekarang setelahnya yang mungkin karena masyarakat menggarap lahan perhutani secara bebas, akhirnya ya banyak pohon-pohon yang ditebang. Ya kalau musim kemarau agak berkurang airnya. Pernah sampai kekeringan nggak Pak? Pernah. Tahun kemarin 2018 waktu kemarau udah 2 kali berarti saya dari pertama waktu kemarau 9 bulan dan tahun kemarin 2019 ya 7 bulan kekeringan, tapi ya kekeringan juga cuman sebatas ya untuk minum bisa. Jadi hanya volume debit air yang berkurang. Karena memang kalau di sini posisi di bawah menurut penelitian dari geologi di bawah dasar pemukiman ataupun di bawah dasar di sini wilayah Giri Waringin itu dasarnya itu bebatuan. Jadi pernah mengajukan juga ke dinas terkait, udah diteliti bahwa hasil kalau seandainya mau bikin sumur bor ataupun bagaimana itu tidak akan keluar mata air, sulit. Harus nembus batu. Iya, ya batu mungkin kedalamannya kan berapa ratus meter ke bawah, jadi istilahnya udah ya susah. Ya saya percaya, soalnya tadi saya lihat main ke Cadas Malang ya. Gitu, batunya emang pada besar. Ya. Kemudian Pak, selain itu di Desa Giri Waringin ada potensi apa aja sih Pak? Ya, potensi desa ya yang saya mungkin gagas ataupun saya rencanakan gitu. Dari awal saya masuk, saya ingin Desa Giri Waringin itu menjadi desa wisata. Yang mungkin di dalamnya itu banyak Cadas Malang. Iya, Cadas Malang. Terus mungkin untuk hasil ininya kegiatan masyarakatnya yang ingin saya munculkan yaitu dari ternak penggemukan sapi potong, terus bumper, terus makanan yaitu makanan opak ketan bakar ya khasnya. Opak ketan bakar. Ya itu mungkin di daerah-daerah yang lain jarang ada, cuman di sini ada. Pak di sini tadi saya lihat itu banyak sapi dan Bapak juga menyebutkan potensi itu sapi. Kalau kambing di sini banyak nggak Pak? Kambing juga banyak kambing juga. Cuman yang bukan dari emang dayul udah gede ya Pak. Cuman yang akan diangkat yang jadi ikon di Waringin itu sapinya ya Pak ya? Iya sapinya. Itu untuk pemasarannya saya dengar dari masyarakat katanya udah sampai ke luar provinsi. Iya. Benar Pak itu? Benar. Memang di sini dalam 1 tahun kemarin survei dari Dinas Pertanian oleh Menteri Hewan. Di sini itu untuk 1 tahun kemarin itu hampir sekitar 700 ekor. 700 ekor sapi keluar masuk itu. Jadi istilahnya yang udah besar keluar, yang kecil untuk bakalan masuk itu jumlahnya sekitar 700 ekor. Iya. Itu baru sapi, kambing mah lain lagi. Kalau untuk makanannya Pak? Untuk pakan di sini memang masih yang memakai tradisional alami, masih pakai rumput. Belum pakai pakan tambahan yang lain. Seger ya Pak ya? Iya. Jadi tidak ada istilahnya rumput fermentasi, silase, belum ada. Adapun penambahan paling bedak. Terus pakai itu apa namanya yang udah digiling dicampur itu? Bukan. Konsentrat. Pakan tambahannya baru itu.
Kalau untuk yang lain belum ada. Memang saya kemarin udah pernah demo ataupun membuat di sini praktek langsung dari dinas terkait yang memimpin langsung. Cuman masyarakat mungkin karena terkendala oleh bahan, terutama untuk campuran bikin itunya, bikin ramuannya itu. Jadi masyarakat itu istilahnya masih pakai pola lama gitu. Tapi yang saya terapkan kemarin itu pakai konsentrat. Saya ingin percepatan panen. Jadi yang biasanya menjual 1 tahun sekali, target saya itu 6 bulan sekali. Jadi istilahnya sapi tidak ada yang sampai 1 tahun kalau bisa. Jadi untuk percepatan masa panen, per 6 bulan sekali itu harus bisa menjual. Luar biasa. Jadi tidak istilahnya memakai pola lama lah kalau bisa itu. Jadi kemarin survei sudah membuktikan ada beberapa orang yang sudah memakai bahan tersebut, ya hasilnya sudah ketahuan, sudah kelihatan. Cuman terkendalanya oleh modal karena konsentrat itu tidak bisa dibikin di sini, harus beli. Itu kan Pak, ini kan kita bentar lagi kan menjelang Idul Adha. Iya. Berarti untuk masyarakat Kabupaten Kuningan sendiri, Desa Giriwaringin sapinya itu bisa jadi rekomendasi ya Pak ya? Iya. Untuk kurbannya Pak ya? Untuk kurban. Jadi siapa aja yang butuh, memang di sini ya termasuknya pedagang di sini banyak. Tapi masyarakat pun yang secara langsung misalnya ada yang minat, boleh. Terjangkau nggak Pak? Iya. Harganya nggak sama yang lainnya gitu kan? Ya di sini standar. Standar. Oke, bagi kalian yang berminat untuk kurban, bagi kalian yang mencari hewan kurban ya, nanti saya sebutkan, saya taruh di deskripsi Instagram Desa Giriwaringin atau ya nomor kontak Bapak Kepala Desa mungkin nanti saya masukkan. Jadi bagi kalian yang butuh nanti bisa dihubungi saja gitu kan untuk kurban. Kemudian Pak lanjut kita ke opak. Nah opak, katanya opak pun juga sama. Bahkan masa ada warga itu yang bilang siapa itu teh Pak Ulis. Iya. Ya. Kata Pak Ulis opak itu dijual sampai ke daerah Sumatera. Iya, sampai udah keluar Pulau Jawa. Desa Giriwaringin menjual opak ke Sumatera. Iya. Itu gimana ceritanya Pak? Kok bisa sampai jadi jauh gitu? Ada orang yang trans ke sana. Mungkin dia pulang ke sini ke Jawa, terus dia penasaran, dia beli di sini, kok di sini bisa bikin ini, tuh. Ya, akhirnya dia bawa sampel, ternyata yang di Sumatera itu, oh ya suka, wah ini katanya enak, katanya. Ada nggak ininya apa yang udah jadi banyak di Desa Giriwaringin. Cuman skalanya di sini memang masih kecil, masih produksi rumahan, belum sampai ke tahap produksi pabrik, karena memang terkendalanya yaitu belum punya label, terus mungkin permodalannya pun masih terbatas gitu. Tapi oleh saya udah dimasukkan kemarin waktu tahun 2019 UP2K, unit pengelolaan keuangan yang dikhususkan untuk kelompok ibu-ibu kader, ya udah hampir berjalan sekitar 1 tahun. Tapi alhamdulillah lumayan perkembangannya, yaitu dari mulai UPK itu berjalan, UP2K ya udah mulai meningkat, termasuk pemesanan pun dari desa-desa tetangga sampai ke kabupaten hampir tiap hari. Tiap hari ada aja yang bawa, itu yang pesan ke sini yang ambil. Iya, potensi banget dari opak juga ya Pak. Iya, kalau memang mungkin di sini udah punya label, udah punya izin dari BPOM, udah ada memang istilahnya produk yang bisa dipasarkan di internet lah. Ya mudah-mudahan ke depan produk itu bisa menjadi ciri khas dari Desa Giriwaringin. Dan itu sudah mau direncanakan Pak? Udah mau direncanakan. Kalau seandainya nanti jadi pariwisatanya yang sedang digagas sekarang udah mulai berjalan, itu buat produk unggulan. Jadi nanti masyarakat Desa Giriwaringin itu gak perlu merantau lagi ya Pak ya? Iya. Jadi hidup di Jadi desa pun menggali potensi yang ada. Keinginan saya ke depan mencari uang itu tidak usah terlalu jauh-jauh lah. Di desa sendiri juga banyak potensi yang ada. Cuman yaitu kuncinya karena memang di sini masyarakat mungkin belum terbuka dan cara penjualan dari hasil produk tersebut itu mungkin
belum ada ahli yang bisa ibaratnya menggali di sini. Ya mungkin salah satunya kalau seandainya di sini wisatanya udah berjalan, nanti pengenalan produk sendiri itu akan secara cepat mungkin penyebarannya gitu. Jadi istilahnya dari mulut ke mulut lah, door to door. Nah, berarti yang ketiga, yang terakhir itu wisata, wisata Cadas Malang. Iya, Cadas Malang. Itu awal ide mau jadiin wisata itu gimana Pak? Oh, Atau emang ada histori di Cadas Malang itu, ada histori apa gitu? Soalnya kan tadi berbicara ada histori DIT. Ya, dulu waktu itu kan ada tokoh masyarakat yang cerita bahwa dulu waktu zamannya penyerangan DITI Ini itu masih berkaitannya ada sana ya Pak? iya. Jadi Cadas Malang itu memang di situ ya mungkin mitos menurut sesepuh bahwa si DITI itu mau menyerang ke Cipakem. Itu kan dia lokasinya dari Cigrut. Ya. Dari Cigrut, dari situ gede itu jalannya kan ke situ, pasti lewat situ. Nah di situ si DITI itu entah itu memang dia itu tertutupi apa, ya istilahnya mulibak lah, nggak bisa kemana-mana. Jadi mondar-mandir aja. Muter aja di situ, yaitu akhirnya dinamakan di situ Cadas Malang. Jadi disebut Malang itu karena nggak bisa lewat. Oh berarti Malang itu bukan daerah Malang gitu ya? Bukan. Tapi emang Batu Malang itu bahasa Sunda, jadi menghalangi gitu. Jadi istilahnya dari mungkin pemimpin kelompok itu mau perangkat itu nggak bisa nyebrang, akhirnya di situ dinamakan Cadas Malang. Ya mungkin bebatuan-bebatuan yang sekarang jadi itu memang udah ribuan tahun lah menjadi fosil dan bentuknya sampai ibaratnya sampai kayak diukir ataupun bagaimana, itu tidak ada yang istilahnya membuat itu jadi sendiri alami. Itu kalau seandainya mungkin nanti dibuka, dikupas atasnya lebih kelihatan. Yang bagus juga untuk spot foto ya. Iya, itu kalau untuk ya sekarang foto-foto viral pengen yang pemandangannya bagus mungkin ya rencana saya sih itu di atasnya itu mau dibikin semacam kayak jembatan gantung gitu nanti. Jadi istilahnya untuk foto-foto itu kan bisa dari belakang, bisa dari depan gitu. Itu kan ya kalau seandainya nanti ini mah di sampingnya mau dipasangin pagar gitu untuk pengaman gitu. Ya sekarang kan udah saya masuk kemarin mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian, yaitu jalan, itu yang jalan itu dari Dinas Pertanian. Iya, saya dari dana desa jembatannya. Saya berani membuat jembatan itu karena memang ya alhamdulillah dari Dinas Pertanian mereka direkomendasi saya mengajukan untuk JUT-nya untuk perkembangan jalan usaha tani untuk memperlancar, mempermudah. Yang tadinya operasional para petani itu mahal, yang tadinya ongkos membawa urea satu kali dari rumah sampai ke sawah itu 20-30 ribu, sekarang 5.000 rupiah pun berebut karena udah adanya jalur akses itu. Emang bagus jalannya. Ya itu baru rancangan. Ya, nanti kalau seandainya udah nyambung itu yang sebelahnya dari atas itu tahun ini kalau nggak kepangkas oleh sekarang corona, tahun ini rencananya. Cuman karena mungkin anggarannya kepotong, ya udah mungkin tahun depan. Gitu. Rencananya sih mau diselesaikan tahun ini. Terus Pak katanya mau dibikin bumper juga di sini. Bumper, saya udah koordinasi dengan pihak perhutani udah merespon. Ya kalau seandainya nanti di bawah itu udah mulai tergambar, saya udah berapa kali ada mapala mahasiswa pecinta alam yang suka ikut minta izin, Pak saya mau mengadakan perkemahan. Ya secara lokal aja di situ udah saya kasih izin, tapi dengan catatan tetap dia pakai ya keamanan gitu, nggak sampai ibaratnya asal di situ. Terus kalau seandainya mau mengadakan acara kan tidak bisa dicampurkan gitu, laki-laki ya laki-laki, perempuan nggak boleh gitu, kecuali memang berpisah iya saya kasih. Tuh nanti kalau udah jadi wisata bisa jadi rekomendasi buat teman-teman semua yang hobi menjelajah, hobi foto-foto gitu kan.